Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Baraya Sehat Kabupaten Tasikmalaya? Seneng banget saya Andari Krisna bisa balik lagi nyapa warga Tasikmalaya di PDKT Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Ini sudah episode kesekian, sudah banyak banget narasumber yang juga hadir PDKT bareng sama dengan saya. Dan hari ini spesial, saya sedang ada di Rumah Sakit Umum Kiai Haji Zainal Mustafa. Dan tentunya ini salah satu rumah sakit kebanggaan di Kabupaten Tasikmalaya. Dan hari ini kita bakalan ngebahas lebih dalam terkait urologi. Nah, yang pastinya sudah hadir di tengah-tengah saya ada Dr. Devlin Alfiana SPU FICS. Siang dok. Siang. Nah, apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Sibuk? Ya sesuai aja. Kita mau ngobrolin soal urologi. Karena kan yakin banget lah untuk Baraya Sehat di Kabupaten Tasikmalaya itu pasti belum familiar lebih dalam terkait urologi. Nah, kita ngomongin urologi nih, Dok. Urologi itu apa sih sebenarnya, Dok? Jadi urologi itu bidang kedokteran ya mengenai kelainan-kelainan di bagian perkemihan. Itu dari organnya itu dari ginjal, kemudian turun ke saluran namanya ureter, kandung kemih, kemudian ke uretra, dan juga di reproduksi pria. Nah, jadi ada buah zakar sama penis juga. Oke. Gitu. Jadi intinya bagian daerah sana berarti. Daerah ya? sana. Oke. Nah, itu kan berarti rata-rata yang terkena penyakit urologi ini apakah identiknya laki-laki atau sebenarnya memang perempuan juga bisa, anak kecil, dewasa, tua, muda, seperti apa tuh, Dok? Ya, jadi kalau misalkan dari usia sih sebetulnya semua juga bisa terkena ya. Untuk anak-anak ada kelainan bawaan mungkin, jadi ada lubang kencingnya itu nggak sesuai yang diharapkan gitu. Untuk dewasa juga ada perempuan juga bisa kena ke salah satu yang paling seringnya batu ginjal mungkin. Oke. Kemudian ada infeksi saluran kemih juga. Laki-laki tentunya emang banyak karena terutama organ reproduksinya itu di bagian kita juga. Oke, Gitu. jadi sebenarnya kalau untuk skalanya lebih banyak biasanya mana dok? Laki-laki berarti? Laki-laki dan usia tua atau geriatri. Kenapa bisa seperti itu dok? Karena kebanyakan keluhannya itu masalah di perkemihannya, jadi susah berkemih datangnya biasanya atau tidak bisa berkemih. Dimana penyakitnya itu ya karena usia, jadi prostat itu semakin bertambahnya usia dia semakin besar dan ada yang menimbulkan gejala gitu. Itu biasanya dari apa sih dok penyebabnya? Penyebabnya ya kalau prostat itu memang karena usia aja sih, sama ya pola hidup juga bisa ya. Pola hidup masyarakat kita yang memang sulit dikontrol. Gitu, dari makanan, minuman gitu. Jadi memang pola hidup ini sangat berpengaruh untuk penyakit di urologi ini berarti ya. Ada andilnya lah. Ada andil yang lumayan juga ya. Iya. Biasanya emang penyakit-penyakitnya itu rata-rata ditanganinnya seperti apa nih kalau kita ngobrolin di spesialis urologi ini dok? Ditanganinya kalau kita misalkan datang pasien dengan keluhan nyeri pinggang. Nyeri pinggang ya kita awal-awal pemeriksaan dari USG dulu. Oke. Dari USG misalkan ketemu pembengkakan ginjal dan disertai batu ginjal, itu kita bisa diagnostik dan sekaligus terapeutik juga. Jadi kita cari tahu penyebabnya apa dan saat tindakan tersebut kita bisa langsung treat si penyebabnya itu. Contohnya misalkan ada batu, kita teropong, kebanyakan itu operasi di urologi itu minimal invasif. Minimal invasif itu mungkin kalau orang awam bilangnya jadinya nggak ada sayatan, nggak ada belekan nggak ada jahitan. Jadi nyaman juga ke pasiennya memang dan tindakannya pun tidak terlalu lama. Gitu. Jadi kita teropong dari lubang kencingnya, kemudian sampai ke ginjal. Nanti kita evaluasi, kalau misalkan ada batu, kita langsung hancurkan batunya saat itu juga. Gitu. Dan tadi dokter sempat bilang ada metode diagnostik, itu tuh kayak gimana tuh dok? Iya, jadi kalau diagnostik itu kan mencari tahu nih, apa penyebab pasien ini muncul keluhan itu tuh apa gitu. Nah, kita cari tahu dengan diagnostik, ya tadi dengan teropong itu. Atau nama medisnya URS, jadi ureterorenoskopi. Jadi dia itu sifatnya kita teropong sampai ke ginjal. Nah, kalau misalkan ada penyempitan, kita atasi penyempitannya. Kalau ada batu, kita laser
kita tembak batunya. Gitu. Jadi berarti metode pengobatannya itu seperti apa dok? Laser aja atau gimana tuh? Atau operasi atau gimana sih? Ya metode pengobatannya tentunya tergantung juga ya dari kalau misalkan kita ngomongin batu, berarti batunya dilihat dulu, batunya sebesar apa, gitu. Iya. Jadi memang ada banyak sih teknik operasinya juga ada juga yang apa, jadinya kita hancurkan batu itu dari luar dengan alat tentunya ya, namanya ESWL. Gitu. Oke. Dan rata-rata kebanyakan berarti ya memang kalau kita ngomongin ya seperti tadi dokter bilang perempuan juga bisa, cuma memang rata-rata kebanyakan mungkin ini memang terjadi di laki-laki begitu ya. Dan pengobatannya itu berarti setelah dilakukan laser itu cukup 1 kali atau berkali-kali atau seperti apa dok? Nah pengobatannya itu kalau setelah kita tindakan mungkin bisa jadi tidak ada pengobatan selanjutnya karena sudah selesai, misalkan batunya ya hancur, kita bisa atasi semuanya kecuali misalkan ada batu sisa di ginjal, nanti kita evaluasi lagi dengan USG ulang mungkin. Gitu. Jadi memang tidak mesti datang lagi, tapi memang tergantung setiap pasien berarti berbeda-beda ya dok? Betul. Itu kalau ngomongin batu ginjal. Kalau untuk penyakit lainnya? Penyakit lainnya contoh ya kalau yang ringan sih infeksi. Kalau infeksi sih itu hanya dengan obat saja. Kemudian kalau pembesaran prostat, dia yang pasien-pasien datang dengan sulit berkemih pada laki-laki tua, itu kita lakukan laser juga. Jadi di prostatnya itu kita hancurkan, kita dengan teropong juga. Jadi tidak operasi terbuka juga gitu. Berarti kalau urologi memang tidak ada operasi terbuka dok? Ada. Ada juga. Iya. Oke, seperti apa kasusnya misalnya kalau yang butuh penanganan sampai operasi terbuka itu? Yang butuh penanganan operasi terbuka, kalau di batu ya batunya cukup besar atau cukup keras sehingga tidak bisa kita lakukan dengan alat yang kita punya. Kemudian pada kasus-kasus yang trauma mungkin, yang kecelakaan, yang butuh di repair si ginjalnya atau kandung kemihnya. Kemudian pada kasus-kasus keganasan gitu, misalkan tumor, kanker kayak gitu harus diambil, yaitu kita buka operasi pembedahan terbuka. Ya. Nah kan tadi agak penasaran soal si batu ginjal karena agak banyak nih salah satu mungkin penyakit yang banyak mungkin ya di bagian urologi dok. Iya lumayan lah ya. Iya. Kasus paling banyak berarti rata-rata itu kasus salah paling banyak batu dan prostat. Nah itu batu ginjal ini tuh bisa sampai akhirnya seseorang ada batu ginjal kayak gimana sih penyebabnya, latar belakangnya, terus antisipasinya seperti apa? Jadi kalau misalkan sebetulnya kita tidak bisa cari tahu persis bagaimana latar belakangnya. Ke belakangnya itu si batu ini bisa terbentuk. Cuman yang bisa kita hindari yaitu dengan cara minum mungkin yang cukup gitu, paling sedikit 1,5 liter sehari. Kemudian mungkin jangan terlalu banyak diem gitu ya, harus ada olahraganya. Jangan mager ya dok ya. Nah, jangan mager. Gerak-gerak guys. Gerak-gerak. Kemudian hindari makanan-makanan yang fast food mungkin ya, yang cepat saji seperti itu kan memang gak bagus juga. Sama yang satu lagi biasanya juga karena memang metabolisme dari orang itu sendiri memang kurang baik gitu. Sehingga mudah untuk terbentuknya batu. Gejalanya gimana sih gitu? Untuk gejalanya sebetulnya yaitu kalau misalkan batunya di ginjal di atas dia nyeri pinggang. Kalau misalkan batunya sudah turun dan menyumbatnya di bawah dia bisa nyeri kencing. Gitu, saat berkemih dia sakit. Kalau misalkan batu ginjal itu rawannya itu yang kita hindari mungkin infeksinya. Jadi kalau misalkan batunya nyumbat di atas, lama-lama ginjal bengkak sehingga timbul infeksi karena adanya penumpukan cairan urin itu sendiri gitu. Benar. Jadi itu akhirnya bisa jadi komplikasi kemana-mana dong ya. Betul. Dari batu ginjal. Dari batu ginjal. Berarti memang, tapi sebenarnya bisa sangat diobati sedini mungkin berarti ya dok? Iya, karena sebetulnya kebanyakan masyarakat kita hanya nyeri pinggang aja tuh biasanya dihiraukan gitu. Bener. Memang kalau yang membedakan sakit pinggang biasa nih sama sakit pinggang batu ginjal yang akhirnya nih kayaknya saya harus deh untuk mencoba ke bagian dicek misalnya dicek itu seperti apa sih dok? Jadi kalau misalkan batu ginjal itu dia tidak dipengaruhi posisi terutama.
Oke. Ya, saat dia istirahat, saat dia gerak, saat kapanpun bisa terjadi nyeri. Ya, beda dengan nyeri-nyeri saraf atau nyeri otot atau tulang belakang itu kan biasanya dipengaruhi posisi. Misalkan dari baring ke duduk dia baru kerasa pegel atau sakit gitu. Kalau batu ginjal itu biasanya tidak mengenal waktu. Bisa kapanpun terjadi gitu. Dan memang ketika balik lagi ya si personalnya si orang itu evaluasi juga nih kayaknya pola hidupnya seperti apa, mungkin bisa jadi banyak kurang gerak, kurang minum, misalnya kayak gitu ya. Nah kalau misalnya cara penghindarannya, maksudnya cara menghindari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan urologi nih dok, kan Cara tidak hanya batu ginjal ya tadi disebutkan, itu kayak gimana sih antisipasinya dok? Antisipasinya kalau misalkan yang bisa dihindari yaitu dengan tadi ya minum 1,5 liter dan air putih tentunya, kurangin minum minuman berasa, minum minuman yang mengandung kafein atau alkohol mungkin ya, sama yaitu olahraga teratur, cukup sih itu juga. Ya, pola hidup sehat balik Pola lagi hidup ada. sehat balik Berarti lagi. pola hidup sehat ini memang akan sangat berpengaruh, salah satunya juga ke urologi. Apakah wawasan masyarakat terkait penyakit yang berhubungan dengan urologi seperti apa nih dokter memandang di Kabupaten Tasikmalaya khususnya? Awareness, kepekaan masyarakat, kepeduliannya terhadap kesehatan khususnya di urologi seperti apa nih dok? Mungkin masih kurang ya. Nah, kenapa bisa Kemungkinan. begitu nih dok? Ya itu karena mungkin merasa hal tidak sangat mengganggu keluhannya itu. Kan orang nyeri pinggang aja, biarin aja dulu gitu. Kebanyakan gitu, jadi datang dengan batu-batu yang sudah cukup besar juga. Terus untuk nyeri kencing juga ya lansia-lansia, orang tua kan kadang merasa dirinya itu nggak sakit juga gitu. Mungkin sering kencing atau susah kencing sedikit juga tidak dianggap oleh mereka gitu. Jadi datang dengan tidak bisa kencing sama sekali. Nah itu kan kalau udah seperti itu kan butuh tindakan gitu. Tidak bisa hanya dengan obat saja. Nah itu. Jadi memang sebenarnya kesadaran masyarakat terkait urologi ini tuh masih agak kurang berarti ya. Karena memang masih menganggap biasa aja gitu ya. Datang-datang memang sudah harus perlu tindakan berarti ya. Sejauh ini berarti memang seperti itu yang ditemui di kasus-kasus di dokter berarti ya. Kebanyakan ya. Walaupun memang pasti ada masyarakat yang aware juga ya. Makanya nih Baraya Sehat, kenapa saya hadirkan beliau ini tuh untuk benar-benar ngasih tahu dan ngingetin lagi nih untuk Baraya Sehat. Karena memang dari sisi kesehatan tuh semua sektornya kita perlu perhatiin. Salah satunya juga seperti yang tadi mungkin dianggapnya kayak sepele ya dok ya. Ya udahlah ya sakit pinggang doang gitu kan. Tapi kalau ternyata berulang sering dan seperti yang tadi disebutkan juga tidak mengenal waktu, tidak mengenal posisi, itu memang harus mulai agak aware. Kalau misalnya untuk bisa dilakukan pengobatan berarti si pasien yang mungkin ingin diperiksa nih sama dokter, mesti gimana nih dok? Alurnya nih? Alurnya ke poliklinik aja. Langsung ke poliklinik aja. Nanti akan langsung dicari tahu seperti apa. Betul. Oke. Nih kan kalau denger-denger mau ada di sini nih di rumah sakit ini rencananya kapan sih? Secepatnya lah. Pengennya hari ini juga kalau bisa ya. Tapi memang kasus terkait penyakit urologi ini di Kabupaten Tasikmalaya tinggi, rendah, sedang atau kayak gimana nih? Nah itu karena belum terjun sih, saya kurang cukup tahu ya kalau untuk angka kejadiannya. Kurang lebih nih kira-kira ya sejauh yang dokter tangani seperti apa? Ya kemungkinan sih cukup lumayan banyak sih di masyarakat kita ya. Mengingat gitu untuk Jawa Barat. Warganya juga banyak ya. Iya. Luas juga, tapi luas banyak juga mungkin ya belum bisa Nih sarannya dokter untuk Baraya Sehat Kabupaten Tasikmalaya terkait penyakit yang berhubungan dengan urologi ini seperti apa sih dok? Sarannya mungkin ya kalau misalkan ada keluhan sedikit sekecil apapun ya segera berobat ya, bisa ke puskesmas, nanti temui juga dokter umumnya, bisa juga langsung ke poliklinik urologi, silahkan saja. Aware banget harus aware untuk kesehatan khususnya bagian urologi karena memang banyak yang takut kayaknya dok. Karena dikira mungkin langsung tindakan kali ya. Iya benar ya, padahal kan nggak semua langsung tindakan kalau memang dan juga di urologi kan tindakannya sebetulnya minimal invasif itu ya, jarang pembedahan terbuka ya. Nah itu, jadi mereka rata-rata mungkin kepikiran nanti kalau ke urologi mesti dibedah, dibedah enggak ya gitu kan. Ada juga mungkin beberapa orang ketakutan dilas sedang dan sebagainya, itu sakit nggak sih dok? Kalau sakit atau enggak kan kita masuk kamar operasi pasti dalam keadaan terbius sih.
Kebanyakan biusnya juga setengah badan. Oke. Jadi tenang aja lah ya, yang Ya. penting sehat dulu ya. Itu dia. Nah itu ya, kadang masyarakat tuh agak-agak, mungkin tantangannya nih dok, tantangannya sejauh ini dokter rasakan untuk mengedukasi masyarakat urologi, di sektor apa sih tantangannya? Tantangannya mungkin ya itu kalau misalkan ya karena kebanyakan kasus itu membutuhkan tindakan karena ya bisa dikatakan telat untuk berobat gitu ya. Jadi ya tantangannya ya untuk mengedukasi sampai pasien tersebut mau dilakukan tindakan aja sih. Itu aja. Oke, berarti memang ada juga yang memang mereka tidak mau dilakukan tindakan berarti dok? Nah, itu masih ada juga yang tidak mau dilakukan tindakan. Rata-rata kenapa itu dok? Rata-rata ya takut juga sih. Takut ya? Takut kebanyakan. Ngefek, takut ada efek ke mana-mana mungkin atau gimana? Iya, karena kebanyakan juga udah usia dewasa dan tua juga, jadi ya jadi kepikiran kemana-mana mungkin. Oke, nah itu tuh. Kita doain dong, mudah-mudahan cepat hadir urologi yang ada di Hajat Mustofa ini. Harapannya seperti apa dengan hadirnya urologi di Rumah Sakit Umum Kiai Haji Jana Mustofa ini, dok? Ya tentunya harapannya bisa membantu masyarakat, khususnya Kabupaten Tasikmalaya ya, agar bisa berobat lebih dekat lagi. Kita hadir mendekati mereka gitu. Mempermudah mereka. Mempermudah, iya. Karena cukup banyak juga yang masih dirujuk ke kota atau ke pusat rujukan ke Bandung juga masih ada banyak gitu. Jadi padahal ya. sebenarnya bisa ditangani sebenarnya. Nah itu bisa kita tangani di sini. Gitu. Itu. Semoga banyak bantu lah. Lah gitu, luar biasa. Mudah-mudahan cepat hadir dok. Amin. Biar masyarakat benar-benar semakin mudah untuk mengakses ya. Iya. Terakhir dok, apa yang pengen disampaikan untuk Baraya Sehat? Ya untuk Baraya semuanya jangan lupa kontrol ke dokter aja kalau misalkan ada keluhan sedikit pun, entah itu nyeri pinggang, entah itu susah berkemih, atau sering berkemih malam-malam yang sehingga mengganggu proses tidur ya. Itu aja. Oke, thank you dokter untuk waktunya hari ini, luar biasa. Mudah-mudahan seperti apa harapan beliau, masyarakat benar-benar teredukasi dengan hadirnya podcast ini. Jangan takut ya dok ya untuk berobat. Jangan khawatir dan doakan juga semoga urologi ini cepat hadir di Hajat Mustofa ini. Baiklah kalau begitu saya dari juga pamit sekalian dari podcast untuk hari ini, luar biasa sekali. Terima kasih banyak ini dokter udah waktunya dari waktu sibuknya yang luar biasa. Sehat-sehat dok, dan mudah-mudahan cepat hadir di sini. Amin. Dan mudah-mudahan Baraya Sehat untuk edukasi yang selalu diberikan di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya ini benar-benar bisa diinfokan juga ke sahabat-sahabatnya, ke keluarganya, ke lingkungan sekitarnya, karena memang ini kalau memang tidak dibantu juga untuk diinformasikan akan berat ya dok ya tantangannya ya. Apalagi balik lagi tadi edukasinya tuh ya, mengingat luas wilayah yang begitu luas juga di Kabupaten Tasikmalaya. Dan mudah-mudahan urologi akan segera hadir di Rumah Sakit Umum Hajat Mustofa. Baik, saya Andari Krisna pamit. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.